Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke jam kedua, eh, tematik, tema 3, subtema 3, muatan IPA ya. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada subtema 3 ya, pada IPA ini kita akan fokus ke pelestarian sumber daya alam ya. Apa itu sumber daya alam? Bapak ulangin, sumber daya alam adalah apa-apa yang dihasilkan oleh alam dan harus kita lestarikan. Di subtema 3 kita akan fokus ke pelestariannya. Oke. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam ya. Jadi untuk melestarikan sumber daya alam salah satu caranya adalah penghijauan. Apa itu penghijauan, Pak? Penghijauan itu berhubungan dengan tanaman atau tumbuhan ya. Penghijauan artinya menanam tumbuhan ya, penghijauan untuk menanam tumbuhan. Nah, di bukunya itu ada di halaman 102 ya. Oke, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Ya. Jadi penghijauan itu nggak harus di hutan, tapi juga bisa dilakukan di halaman rumah kita. Ya. Dengan ditanami dengan tanaman obat keluarga atau disingkat toga, ya, tanaman obat keluarga. Atau bahasa lainnya apotek hidup. Ya. Kok disebut apotek hidup, Pak? Kok disebut tanaman obat keluarga, Pak? Karena tanaman-tanaman tersebut berfungsi sebagai obat alternatif ya, daripada obatnya dokter ya. Nah, misalnya pada hari-hari tertentu dokter tutup, nggak bisa beli obat ya, apotek tutup, ya kita bisa pakai toga ya. Apa sih namanya? Tanaman obat keluarga atau apotek hidup. Nah, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, contoh-contohnya seperti ini, temulawak ya. Temulawak manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Ya, ternyata banyak manfaatnya ya. Yang kedua, daun sirih mengobati batuk, antiseptik, pembunuh kuman, mimisan, dan obat kumur ya. Yang ketiga, daun seledri menurunkan tekanan darah. Penyakit orang tua ya, tekanan darah. Nomor 4, jeruk nipis. Mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Biasanya orang apa sih? Demam ya, dikasih kompres, dicampur pakai ini. Jeruk nipis. Atau orang batuk, biasanya jeruk nipis dicampur kecap asin. Itu diminumkan ya. Yang terakhir, kunyit. Sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Ya, ternyata tanaman obat keluarga ini banyak manfaatnya ya, dan bisa ditanam di kebunnya sendiri walaupun tidak terlalu luas ya, bisa dia. Oke, yang kedua, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan ya. Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Kan hewan dan tumbuhan sumber daya alam ya. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Hal itu dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Ya sudah jelas ya. Anak kecil juga tahu kalau tanaman yang tidak dirawat akan
pada akhirnya mati ya, tidak disiram, tidak dipupuk ya. Oke, begitu juga dengan hewan. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit ya. Yang punya apa sih hewan peliharaan di rumah punya hak ya untuk memelihara hewan seperti PPKN kemarin. Tapi jangan lupakan kewajibannya untuk merawat ya. Kenapa? Karena hewan yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit ya. Misalnya burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Sama halnya dengan tanaman tomat. Jika burung merpati tetap didiamkan tanpa adanya perawatan, maka burung tersebut akan mati. Oke, di sini ada ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Dari tubuhnya dulu. Yang terawat, hewan yang terawat itu tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Kalau yang tidak terawat, dia lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Lalu pada bagian bulu atau rambut ya. Apa bedanya bulu sama rambut, Pak? Bulu itu ada yang apa di burung itu ya. Yang ada seperti batangnya dulu, baru ada seperti itu. Nah, itu bulu namanya. Kalau kucing, kelinci, dan sejenisnya itu rambut ya, bukan bulu. Nah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Sebaliknya pada hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan merontok. Ya. Lalu kulitnya. Hewan yang terawat kulitnya bersih dan tidak ada luka, sementara yang tidak terawat kulitnya terdapat luka. Lalu pada bagian mata nih saling terlihat. Hewan yang terawat matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sementara hewan yang tidak terawat matanya berair atau bernanas sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Nah, yang punya hewan peliharaan di rumah, dilihat nih ciri-ciri yang hewan apa? Ciri-ciri hewan tidak terawat jika ada terlihat seperti ciri-ciri seperti ini, mulai dirawat lagi ya. Dirawat dengan baik. Oke, tugasnya di halaman 195, ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Bapak akhiri dan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.